perkembangan teknologi switching yang masih mengikuti tren saat ini mulai bergeser ke arah teknologi broadband. Pemisahan kanal data dan kanal pesinyalan dapat membuat lebih efisien, tetapi masih mempertahankan mode jaringan switching broadband. Jadi salah satu contoh adalah pengiriman data multimedia yang dipak dalam paket RTV dalam sebuah protokol IV melalui media gateway atau dikenal dengan nama MG. Baiklah, di sini saya tampilkan gambar switch H323. Secara teknik signaling pada transfer data multimedia pada awalnya lebih populer menggunakan protokol H323 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi IT. Standar H323 itu merupakan generasi awal yang memperkenalkan teknik transmisi data multimedia di mana jauh sebelumnya lahir VoIP. Istilah switch dalam H323 itu merupakan konsep standar H323 yang mana menggunakan beberapa protokol yang mendukung berjalannya proses komunikasi data pada multimedia. Jadi switch itu terdiri dari beberapa jenis protokol. Switch ini terdiri atas beberapa jenis protokol. Yang pertama itu H225 atau Registration, Administration, and Status. Kemudian yang kedua itu Q931. Ketiga H245. 4 itu RTV atau Real Time Protocol. Berikutnya RTCP, Real Time Transport Protocol. Yang keenam G788. Jenis protokol poin 1 H225 atau Registration, Administration, and Status digunakan sebagai standar pengaturan dalam proses pengiriman request kliennya ketika melakukan calling dari terminal gateway menuju gatekeeper atau disingkat dengan GK. Setelah diidentifikasi dalam GK akan diperoleh proses tentang privilege dan atau dikatakan hak akses pengguna yang mengirimkan permintaan koneksi. Jadi setelah dikatakan kebenarannya, RAS akan mulai membuka dan membentuk sesi komunikasi dengan standar Key 931 diikuti oleh perangkat tujuan. Berikut jenis protokol switch tipe Key 931 di mana protokol ini berguna untuk mengatur konfigurasi setup, panggilan layaknya sebuah panggilan jaringan ISDN dan VSTN. Protokol ini mengatur tentang metode transfer data serta konversi dial number telepon. Di tahapan-tahapan tersebut dilalui dengan baik. Kemudian fase berikutnya itu adalah menjalankan sesi H245 pada setiap perangkat yang sedang melakukan komunikasi. Di beberapa kasus komunikasi telepon dengan VoIP, sebenarnya fase sesi komunikasi itu sudah dapat dilakukan dengan hanya
melibatkan protokol H225 meskipun tanpa mengaktifkan mekanisme Ki931. Selanjutnya itu jenis protokol switch yang H245 ini berfungsi menentukan setup dan pengaturan jaringan. Di sana tapi saya menuliskan intisarinya saja, namun saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang semua jenis protokol switch. Ini saya lanjutkan yang tipe H245 ini mengidentifikasi kapabilitas jaringan yang sedang digunakan, itu membentuk koneksi master slave, mengatur logic channel, serta menyediakan informasi tentang alamat pada setiap paket data guna menjamin proses percakapan dapat berjalan dengan baik. Lalu kemudian jenis protokol yang keempat itu jenis protokol switch RTV atau real time protocol. Ini ditetapkan oleh IETF atau RFC 3550. Pada jenis protokol ini mengatur cara agar data antar perangkat yang berkomunikasi itu dapat tersimpan dengan baik. Jadi pada paket data RTV akan dikemas dan di enkapsulasi menggunakan protokol UDV, dilanjutkan dengan protokol IV, kemudian ditransfer ke alamat tujuannya. Fungsinya itu sebatas memberikan support layanan multi-flag dan identifikasi datanya. Oleh karena itu protokol RTV juga harus mendukung prosedur untuk melakukan identifikasi data, logika pengurutannya, dan mekanisme monitoring. Jenis protokol real time transport protokol pada poin 5 itu untuk mengontrol dan mengendalikan kerja protokol. Jadi diperlukan sebuah teknik khusus. Di sini peran daripada RTCP yang juga berguna memberikan informasi tentang jaminan kualitas pembagian data klien. Jadi dalam menyampaikan informasi nama alias setiap perangkat pengirim yang menggunakan protokol RTV ketika akan melakukan proses sinkronisasi data audio dan video. Selanjutnya pada poin 6 jenis protokol switch G7XX itu secara khusus digunakan untuk melakukan pengkodean data suara. Ini sebenarnya contohnya banyak, tipenya ada G711, G721, G728, G729, G7231. Berikut tabel perbedaan fitur session initiation dan H23 seperti kalian lihat di tabel yang saya tampilkan. Selanjutnya ini saya tampilkan juga tabel perbedaan karakter H323 dan session initiation protokolnya seperti yang terlihat di gambar. Silakan teman-teman lihat di gambar ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.